Saudara-saudari yang terkasih, pada suatu kali seseorang menyampaikan pesan kepada sahabatnya. Selamat menggarami di tempat yang baru ya, semoga tetap bergembira dan menjadi berkat bagi orang lain. Ia berpesan seperti itu berhubung sahabatnya sebentar lagi akan berpindah tugas di lain tempat dan berpindah rumah. Dalam sebuah kesempatan sarasehan, seorang pembicara menjelaskan materinya. Sesudah selesai, ia memberi waktu kepada peserta untuk menanggapinya. Ada satu orang berdiri angkat tangan, lalu ia menyampaikan apa yang ia mengerti, dan di akhir omongannya dia mengatakan, "Mohon pencerahannya." Maksudnya adalah ia minta pendapat, minta saran tentang masalah yang ia alami. Sebab pada masa-masa sebelumnya, ia bagikan berada dalam sebuah kegelapan. Maka ia berharap dapat dibantu untuk melihat masalah yang ia hadapi secara terang benderang. Lebih-lebih ia mendapatkan saran untuk menyelesaikan masalahnya. Saudara-saudari yang terkasih, bagikan garam dunia dan bagikan terang dunia merupakan identitas orang beriman. Yesus bersabda, "Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia." Hari ini kita berkesempatan meresapkannya di dalam hati untuk yang kesekian kalinya. Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman modern, garam dapat dipergunakan untuk kesehatan dan untuk kecantikan. Misalnya, yang pertama, untuk membuat kulit lebih cerah. Kedua, untuk menjaga kesehatan gigi dan kesehatan mulut. Ketiga, untuk mengobati luka dan anti radang. Tentu ada ramuannya. Pada masa lampau, garam dikenali memiliki dua manfaat. Manfaat yang pertama, mengawetkan makanan. Dan manfaat yang kedua, memberi cita rasa. Kita tahu bahwa ikan asin tentu dibuat dengan garam. Dalam perkembangan waktu, ternyata sejumlah makanan kaleng pun sudah diberi garam. Garam itu juga mengikat bumbu. Saat kita memasak dengan cabai saja, maka hasil masakannya akan terasa pedas. Namun kalau kita menaruh sedikit garam, rasanya akan menjadi pas. Katanya begitu. Tentu para ibu dan siapapun yang hobi masak paham tentang hal ini. Bahkan warung makan tertentu menyediakan sebotol kecil berisi garam disediakan bagi tamu-tamunya yang masih butuh garam. Saudara-saudari yang terkasih, kita diminta berlaku sebagaimana garam berfungsi
bagi makanan, yakni memberi cita rasa dan awet atau tidak rusak. Konkretnya begini, kehidupan masyarakat akan menjadi hambar. Kehidupan masyarakat akan menjadi tidak ada daya tariknya dan rentan menjadi rusak jika orang beriman tidak menunjukkan diri bagaikan garam. Kehidupan manusia lebih bersemangat dan terjaga dari kehancuran apabila orang beriman betul-betul hidup menurut kehendak Allah seperti yang diajarkan oleh Yesus. Dan ajaran Yesus itu adalah ucapan bahagia, dan kita telah mendengarnya pada minggu kemarin. Semoga kita masih ingat, syukur-syukur seluruhnya. Kalau tidak seluruhnya, sebagian. Saya akan mengajak untuk mengingat dua ucapan bahagia. Yang satu, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Yesus tidak pernah mengatakan, berbahagialah hai orang yang kuat dan memakai kekerasan, karena kalian akan menguasai seluruh dunia. Tidak pernah dikatakan seperti itu. Yesus justru mengajarkan dan menganjurkan cara bertindak, yaitu lemah lembut. Yesus bersabda, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara-saudari yang terkasih, berkenaan dengan sabda ini, kita diharapkan memandang kesalahan dan keterbatasan sesama dengan kelembutan hati dan kasih. Kita ingat akan nasihat Santo Paulus. Ia menyarankan, jika ada kalanya kita terganggu oleh suatu perbuatan jahat dari salah seorang saudara, kita tidak diam, tetapi hendaknya kita berusaha memperbaikinya dengan catatan dalam roh kelemah lembutan, dan tetap ingat sambil menjaga jangan sampai kena pencobaan. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah semboyan yang pantas kita ikuti. Semboyan itu berbunyi demikian, teguh dalam prinsip, lembut dalam cara. Saudara-saudari, suatu prinsip hidup atau pendirian tertentu belum tentu akan diterima kalau disampaikan secara keras, meskipun prinsip hidup atau pandangan tersebut jelas-jelas baik ataupun luhur. Kita ingat di zaman sekarang ini sering terjadi ada orang yang jelas-jelas salah lalu diingatkan, tapi ia malahan tampil lebih galak. Jadi kita diingatkan untuk memilih lemah lembut, belajar bersabar. Sabda bahagia yang kedua saya kutipkan begini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan melihat Allah. Sabda bahagia ini mengingatkan kita akan situasi perang di beberapa negara
yang tidak kunjung henti sampai kita itu bosan mendengarnya, sampai kita itu lelah melihat informasi tersebut. Bahkan kita sudah sering mendoakannya. Pada lingkup yang lebih kecil dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudari yang terkasih, kita perlu waspada terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kita ini menjadi penyebab konflik atau memicu terjadinya kesalahpahaman di masyarakat, di tempat kerja kita. Gereja punya pelayanan di bidang perdamaian. Saudara-saudari yang terkasih, dua sabda bahagia tadi, yaitu lemah lembut dan pembawa damai, merupakan beberapa ciri identitas orang beriman. Kita masih dapat menemukan ciri lainnya dari sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus. Lalu, seandainya kita melalaikan sabda bahagia, bukan hanya masyarakat yang rugi, tetapi kita sendiri menjadi tidak berguna. Hari ini kita diingatkan agar lebih serius, lebih bersemangat untuk mewujudkan identitas orang beriman. Perbuatan baik kita, misalnya lemah lembut, murah hati, pembawa damai, belas kasihan, ibaratnya bagaikan terang bagi dunia. Terang tersebut mengusir kegelapan dan memungkinkan setiap orang melihat dan bergerak maju kepada masa depan. Semoga kita semua yang berhimpun di sini, kita tidak malu atau kita tidak ragu melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Sebab ada orang yang berpendapat, loh kita ini kan minoritas, hidup dalam sebuah masyarakat mayoritas yang berbeda dari kita. Maka kita ikut arus saja, biar tidak terjadi kenapa-kenapa. Ketika suasana kondusif, ya menyampaikan kebaikan. Ketika tidak, kita ikut saja apa yang berlangsung. Saudara-saudari yang seiman, kalau hal ini terjadi pada diri kita, itu berarti kita ini bagaikan garam yang hilang asinnya, atau kita ini bagaikan lampu atau pelita yang cahayanya kita umpetkan atau kita sembunyikan. Saudara-saudari yang terkasih, kebaikan itu merupakan daya tarik bagi masyarakat umum. Harapannya, kebaikan itu akan membawa seseorang kepada Allah dan membuat mereka memuliakan Allah dan bukan kagum kepada diri kita. Karena apapun dan berapapun kebaikan yang kita berikan, yang kita tawarkan, dan kita salurkan kepada orang lain, bersumber dan berasal dari Allah. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.